Padang yang bersedia mengamankan dan menjaga aspirasi dari masyarakat Bangunrejo untuk kepala desa Bangunrejo yang pikirannya, otaknya itu sudah nggak beres. Nah, kepala desa kita ini mengerjakan sesuatu itu menggunakan otak, tapi bisa disambungkan dengan akal, tidak menggunakan hati nurani. Jadi artinya otak pemikiran kepala desa tidak bisa diterima masyarakat. Jadi dengan adanya itu kita mewakili masyarakat Bangunrejo ingin menyampaikan aspirasi dengan ini kita bersama di sini. Masyarakat Bangunrejo ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Bangunrejo itu kesewenang-wenangan kepala desa terhadap warganya. Yang bermasalah siapa, yang didamaikan siapa. Yang bermasalah dengan ini, menegosiasi dengan ini. Itulah bukti dari buruknya citra dari pemikiran kepala desa kita ini. Jadi kita sedikit ya, siapapun menjadi kepala desa tetap seperti ini kalau tidak diawasi. Kita ini hanya mengawasi, mengingatkan. Malaikat turun dari surga menjadi kepala desa, ya tetap sama juga seperti ini. Jadi tujuannya kita di sini bukan mau ganti kepala desa, tidak. Kita di sini mengawasi pemikirannya, memberitahu, mengingatkan bahwasanya kinerja kepala desa ini udah nggak beres. Jadi betul. Kehadiran kami di sini Pak Kepala Desa untuk mengingatkan bahwasanya pekerjaanmu ini sudah semena-mena, sewenang-wenang. Yang melaporkan di sana kami. Yang dimediasi siapa? Dari pihak Polres semalam mengatakan, kenapa ditunggu-tunggu nggak hadir? Kami pun sama-sama menunggu, tapi kenapa nggak ditelepon biar supaya kami hadir? Jadi itulah kekecewaan warga sama Bapak Kepala Desa. Nah, jadi tuntutan masyarakat yang ada di Bangunrejo ini, kan kami sebagai mewakilinya itu membuka informasi keterbukaan publik. Informasi contohnya membuat KTP itu harganya berapa? Karena macam-macam, ada yang 35.000, ada yang 100.000. Nah, jadi seperti itu. Ada yang membuat akte berapa? Membuat surat tanah camat itu berapa harganya? Karena harganya variasi. Jadi masyarakat ini ada yang nggak terima. Kenapa kok harganya beda-beda? Kita mau harga ketetapan. Jadi pemerintah desa itu harusnya melayani masyarakatnya itu. Bagaimana biar supaya mendapat kesetaraan. Yang mau kaya, yang mau miskin itu sama, setaranya semua. Tapi hari ini ada perbedaan. Kalau orangnya agak bertaring sedikit, ya harganya agak murah. Kalau orangnya agak bodoh-bodoh sedikit, harganya agak mahal. Nah, itu yang dituntut masyarakat ini supaya ada kesamaan. Bagaimana? Inilah yang dituntut sama masyarakat terkait semuanya. Baik itu bantuan dari desa, bantuan dari perusahaan yang berbentuk CSR. Mereka tidak tahu karena tidak ada informasi. Itu yang diminta sama perwakilan masyarakat Bangunrejo, itulah yang diminta. CSR itu dari perusahaan ini ngasihnya berapa? Kalau nggak ngasih dalam tahun ini ya dicatat di situ nggak ngasih. Kalau ngasih berapa? Karena kalau tidak ada warganya di sini, perusahaan tidak akan memberikan CSR. CSR itu berasalkan dari masyarakat. Ada masyarakatnya, ada CSR-nya. Kalau nggak ada masyarakat, tidak ada akan mengikuti CSR-nya. Jadi artinya apapun yang diberikan perusahaan itu untuk masyarakat, bukan untuk desa. Kalau tidak ada, cantumkan perusahaan ini tidak memberikan tahun ini. Perusahaan ini memberikan tahun ini hanya segenggam beras. Jadi masyarakat itu tahu, jadi nggak simpang siur. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga terkait masalah pembangunan. Masyarakat tidak bisa mengawasi, tahu-tahu jalannya rusak. Nanya, ini jalannya 5 bulan kok jalannya paping buloknya kok udah pada merotol ya, yang di sana kok enggak. Kenapa pertanyaan itu hadir? Karena itulah kinerjanya. Ataukah memang disengaja dibuat seperti itu? Kami juga nggak tahu. Maka dari itu kami ini juga meminta RAB pembangunan desa itu supaya bisa betul-betul diawasi. Mau siapapun yang membangun itu, mau malaikat turun dari langit mengawasi bangunan itu, kalau tidak bersama masyarakat, ya tetap akan diselewengkan. Itulah yang mau kami harapkan dari kepala desa itu bagaimana. Jadi
pertanyaan-pertanyaan ini ya di sini aja lah dijawab sama-sama, masyarakat itu mendengar. Ini pertanyaan ini ditujukan untuk kepala desa itu bagaimana, dan juga untuk BPD-nya. Apakah BPD-nya mandul apa bagaimana? Setiap dusun ada BPD-nya. Tapi kenapa pengerjaan seperti itu? Nah, itulah yang perlu dipertanyakan. Terima kasih disampaikan. Ya, itu aja Bang, ada coba dijawablah dulu itu. Berapa buat KTP? Harganya berapa? Buat kakak harganya berapa? Kalau memang digratiskan kenapa ada yang bayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu warga masyarakat Bangurjo yang telah menyampaikan aspirasinya. Jadi sesuai dengan surat yang masuk kepada kami, ayo kita perwakilan, kita lebih bagus saya kira perwakilan, atau memang kita mau di sini? Iya, di sini Ya, aja. di sini aja biar warga ini tahu semua, biar warga tahu. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan, tentunya kami dari pemerintah Bangurjo mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah Bapak Ibu warga sampaikan kepada kami. Ini tentunya menjadi bekal bagi kami, koreksi bagi kami agar kiranya pemerintah Bangurjo ke depannya lebih baik. Itu yang pertama. Tetapi juga di sini juga kami dari pemerintah desa Bangurjo, jujur saya sebagai kepala desa juga rada kecewa. Kita mesti di sini. Jawabnya nomor saya juga ada ke Pak Dian Siregar, kepada teman-teman juga kita standby. Insya Allah ketika aspirasi disampaikan, ya kita akan tetap terbuka. Jadi terkait kemarin mediasi, sudah saya sampaikan itu pihak Polres yang memediasi, yang mencoba mediasi ke pihak Bapak, karena pihak Bapak yang memasukkan surat pemberitahuan ke pihak Polres. Jadi kami dari pihak desa tinggal menunggu. Jadi waktu di hari Senin sore, pihak Polres menghubungi saya, siap saya untuk dimediasi. Nanti Pak Kades yang menentukan tempatnya. Jadi saya sampaikan, udah kalau memang gitu kita di tempat betul. Tapi ketika sore pihak Polres menghubungi lagi, kita belum ada. Kalau Pak Kades yang menentukan tempat, jadi nantinya besok pagi. Kemarin pagi disampaikan mereka yang menentukan tempatnya. Apa yang menentukan di mana tempatnya, rupanya dibilang di kantor desa, jamnya tinggal Pak Kades yang menentukan. Jadi saya sepakati kemarin jam 2. Tapi juga kita menunggu sampai jam 4 sore nggak ada yang datang. Jadi terkait apa yang menjadi aspirasi Bapak yang tergabung di dalam uang, itu ada 4 tujuan. Yang pertama tentang informasi publik. Tentunya mekanisme di dalam menjalankan APBDes ada aturan mainnya. Yang dikatakan transparansi publik, kita jelas ada plan proyek, ada papan informasi. Ketika ada pembangunan infrastruktur, desa membuat plan proyek. Itu yang pertama. Artinya transparansi ini bukan berarti kita telanjang, kan gitu. Yang kedua, terkait pengurusan surat, kita pastikan kalau pengurusan surat itu gratis. Terkait dengan KTP dan itu bukan wewenang kita, karena pihak identitas kependudukan terkait dengan kepengurusan identitas kependudukan, apakah itu akte lahir, KTP, KK, wewenang ada di Dukcapil. Cuman memang nggak kita pungkiri, ketika masyarakat datang minta tolong karena nggak ada waktu, kita juga sebagai pemerintah desa tentunya melayani. Memang di situ udah kita sepakati. Kalau di sana semuanya gratis. Kalau pengurusan identitas kependudukan gratis. Cuman saja yang ke sana itu Bapak Ibu sendiri pun nggak ada waktu. Jadi kan intinya semua minta tolong di sini, kan gitu. Nah itu. Terus yang ketiga, terkait tuntutan Bapak terkait tonase. Tentunya Bang Dian sendiri mewakili masyarakat Bangurjo terkait jalan kita yang rusak. Di situ juga Pak Babin Kantikmas, Bapak Kadis kita juga memediasi di kantor camat, sama-sama kita dengar bahwasanya penerapan sudah kita lakukan. Surat tembusan ke Dinas Perhubungan sudah kami layangkan. Cuman saja sampai dengan saat ini kita juga belum menerima balasan dari Dinas Perhubungan tentang tonase jalan. Yang keempat, tentang permintaan warga untuk mengawasi, ini benar. Hak warga masyarakat tentunya mengawasi pelaksanaan APBDes di masing-masing desa. Tugas pengawasan juga ada di BPD selaku pengawas.
Tetapi mekanisme itu kan ada aturan mainnya. Kita transparansi terbuka bukan berarti telanjang, saudara. Ada kami yang namanya Satuan Pemeriksa Internal, SPI. Siapa itu? SPI adalah inspektorat, mereka yang berwenang. Ketika kita terbukanya, papan infografis ada. Setelah selesai pembangunan, semua pelaksanaan APBDes ditutup per 31 Desember. Setiap tahunnya kita buat realisasi. Di situ nampak semua. Realisasinya apa? Itulah pertanggungjawaban kita yang kita laksanakan APBDes di tahun berjalan ditutup per 31 Desember. Disitulah realisasinya. Itu aja kira-kira pemahamannya. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya Pak, yang dibikin drainase untuk WC umum itu Pak, kok dibikin permainan biliar itu kok nggak ada tanggapan sama Bapak Kepala Desa sama Bapak ini? Semana itu Pak? Ada ya? Terima kasih atas masukannya. Sekarang udah nggak ada, sekarang udah nggak ada. Entah dibikin di mana. Kalau semalam masih ada. Ah, loh, kok nggak dilaporkan? Gini. Terima kasih atas masukannya. Seperti yang kita sampaikan di awal, kita dengan adanya aspirasi Bapak Ibu warga Bangurjo, tentunya kami dari Pemerintah Desa Bangurjo mengucapkan terima kasih. Ini sebagai iktikbar pelajaran bagi kami ke depannya lebih baik. Tadi aspirasi sudah disampaikan dan memang masalah biliar itu sudah ditindaklanjuti. Babin Kamtibmas sudah mendatangi dan insya Allah dipastikan biliar tidak akan beroperasi lagi. Itu satu Pak, yang kedua macam mana ibu-ibu ini Pak? Sebagian dapat orang-orang yang kaya, nah nggak dapat bantuan. Sementara orang ini semua janda nih Pak. Ya terima kasih. Ada yang atas janda, masukannya. ini nggak Begini, dapat. Gini, ketika bantuan tentunya ada beberapa kriteria. Yang pertama, bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial. Apa aja itu? Bantuan sosial tunai (BST) yang dicairkan di kantor camat. Bantuan langsung tunai itu yang bersumber dari APBDes desa masing-masing. Langsung ada PKH, BPNT, kalau dulu Raskib. Jadi perlu kami sampaikan, saya kira Bu Suliani juga terdaftar di dalam BPNT ini. Tapi nggak dapat Pak. Nah, Apapun nggak Dengar dapat. dulu, ketika Ibu terdaftar di BPNT, Kemensos, desa sudah tidak bisa membantu lagi. Kenapa? Karena sumber nggak boleh double. Kan gitu. Jadi yang lainnya saya kira untuk keadilan yang bersumber kewenangan desa adalah BLT, bantuan langsung tunai. Itu terjadi ketika adanya pandemi COVID 3 tahun berturut-turut, terhitung 2020 ya. 2020 desa masih bisa membuat kebijakan per 3 bulan bisa diroker waktu itu, kan itu untuk pemerataan. Di 2021 ketetapan sudah tidak bisa dirubah, 25% itu untuk BLT, nggak bisa diganggu gugat orangnya, nggak boleh diroker-roker. Di 2022 juga demikian. Di 2023 hanya tinggal 20% itu untuk BLT, itu untuk yang ekstrim, dikatakan ekstrim yang memang